Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyi'atina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, yaitu yang berupa utamanya kesehatan, kemudian iman, Islam, dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, dengan terdengarnya panggilan Allah di masjid-masjid atau di mushola-mushola itu, as-sholatu khairun minan naum. Jadi kalau sudah terdengar ini, banyaklah kaum muslimin dan muslimat bersegera mengambil air wudhu, kemudian pergi ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan sedikit menceritakan masalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dalam satu tahun hanya sekali, yaitu satu bulan. Jumlahnya kadang-kadang ada yang 29, ada yang 30. Jadi dalam bulan Ramadan itu Allah memanggil kepada semua orang-orang muslimin dan muslimat. Jadi di dalam bulan itu ada di dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari surat tersebut di atas, Allah itu memanggil kepada orang-orang yang beriman. Jadi ditegaskan itu Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu adalah semua manusia. Akan di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, memang saya tahu dan menyakitkan kalau jamaah di sini ini adalah termasuk salah satu daripada kaum muslim yang beriman. Mulanya setelah terdengar azan itu segeralah bergegas menuju masjid atau mushola untuk segera menunaikan ibadah sholat berjamaah. Dalam kategori ini saya bisa mengambil perumpamaan. Jadi orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah itu saya bisa memberikan suatu gambaran. Ada seorang yang bernama Pak Jaya. Nah, Pak Jaya ini menginginkan, kepingin buah yang diberi nama itu buah durian. Maka
pada suatu hari yang cerah, datanglah seorang penjual buah, yaitu buah pisang. Dia menyampaikan, pisang Pak, pisang Ambon Pak, baru, pisang Ambon Pak, baru. Nah, karena yang dicari itu adalah buah durian, maka penjual pisang ini terus saja berlaku. Kemudian, ya, datang lagi orang yang menjual buah-buahan yang besar dan bentuknya itu bulat. Dia bilang, samangku Pak, gadang-gadang, samangku Pak, gadang-gadang. Ini maaf ya, para bapak dan ibu, apa artinya ini? Samangku oleh bahasa ini bosok awak ini ini semongko Pak. Jadi terus ada kalimat lagi, gadang-gadang, boleh gadangnya kan pasar gadang teman. Tapi di dalam artinya dalam bahasa nek basa Jawa atau bahasa Indonesia, gadang itu artinya besar. Jadi buah semangka itu ditawarkan yang besar. Kalau buah itu tidak besar, itu mungkin bukan buah semangka, bisa jadi itu adalah buah jeruk atau juga buah jambu kelampok, jambu apa itu yang bijinya kecil-kecil. Nah itu. Jadi setelah ada itu, maka hanya berlalu. Kemudian dari jauhlah terdengar suara seorang pedagang, yaitu pedagang buah durian. Durian Pak, durian Pak, durian masak buah, masak pohon, durian masak pohon. Nah, karena Pak Jaya ini mendengar buah yang dicari adalah buah durian, maka beliau keluar dari rumahnya. Akhirnya dipanggillah Pak Durian. Pak, mohon maaf ya, saya beli. Ya karena masa dipanggil, Pak Durian ini berhenti. Setelah diadakan transaksi, kemudian selesai, Pak Jaya mengucapkan, hati-hati Pak, mudah-mudahan durian panjenengan ini cepat habis. Ini doanya Pak Jaya. Kemudian apa jawabnya daripada Pak Durian? Alhamdulillah, mudah-mudahan duriannya cepat. Jadi dari situlah Allah memanggil para umat muslim itu karena dipilih, yaitu yang beriman. Dalam kategori bulan Ramadan itu bisa saya simpulkan ada 3 poin. Poin pertama yaitu 10 hari, yang kedua 10 hari yang kedua, dan yang ketiga 10 hari yang ketiga. Betul Pak? Jadi 10 hari yang pertama ini adalah hari yang penuh pengampunan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan muhtisaban, ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa karena iman dan betul-betul mengharapkan ridha dari Allah,
Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu yang telah lalu. Nah, dengan keberkahan ini, dengan kemurahan ini, maka kita bisa mengucapkan alhamdulillah. 10 hari yang telah lewat, dosa-dosa kita ini sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 10 hari yang kedua itu adalah bulan yang penuh barokah, penuh berkah. Jadi yang pertama, pengampunan kita sudah diampuni oleh Allah. Yang kedua yang kita jalankan sekarang ini yaitu bulan yang penuh keberkahan. Jadi di dalam bulan yang penuh keberkahan ini kita bisa mengacu kepada hadis Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih demikian. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada orang-orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa. Jadi Allah itu melipat gandakan 2 kali lipat. Pertama, pahalanya adalah si fulan ini puasa, kemudian dapat pahala. Yang kedua, yaitu mendapat bagian dari orang yang diberi makan pada waktu berbuka puasa itu. Sedangkan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan 1 pahala. Seandainya Allah memberikan 1 pahala kepada orang itu dinilai dengan 10 pahala, dari kalau 2 pahala dia akan mendapat yaitu 20 pahala. Sedangkan orang yang berpuasa itu mendapatkan 10 pahala. Demikianlah itu Allah memberikan amalan-amalan pada kaum muslimin dan muslimat. Nah, selanjutnya di dalam bulan atau 10 hari yang kedua ini para jumhur ulama yang menyatakan 10 hari yang kedua itu turunlah ayat Al-Quran sebagai pedoman orang Muslim. Jadi di situ para ulama itu mengisahkan tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan bisa dikatakan dengan nuzulul Quran. Makanya dari itulah pada bulan-bulan itu pada tanggal 17 Ramadan itu semua kaum muslimin sejak awal dari bulan puasa itu beliau sering membaca Al-Quran. Karena cintanya kepada Al-Quran, terdengarlah bacaan Al-Quran itu di mana-mana. Bisa jadi setelah sholat yang dikerjakan yaitu sholat tarawih dan sholat witir, kemudian berlomba-lomba mencari kebaikan. Biasanya kita berikan nama dengan tadarus, utawi darusan. Jadi ini dikerjakan oleh kaum muslimin dan muslimat itu sejak saya kecil dulu.
sampai sekarang. Karena apa? Karena cintanya kepada Al-Quran. Nih. Jadi tanggal 17 Ramadan diturunkan ayat Al-Quran. Kemudian ada 3 periode. Yang pertama yaitu diturunnya Al-Quran. Yang kedua, di situ ada 17 lagi, yaitu jumlah rakaat untuk sholat fardu atau sholat wajib yang kita laksanakan 1 hari 1 malam, itu jumlahnya juga ada 17. Mungkin apa mungkin Pak? Jadi zuhur 4, asar 4, isya 4, maghrib 3, subuh itu 2. Nah, dengan adanya 17 ini ada cerita. Memang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ada seorang santrinya ini yang masih muda, masih kecil, tapi dia itu pintar kayaknya. Jadi otaknya itu memang otak cerdas. Pada suatu hari santrinya itu bertanya pada Ustaz, apa ya? Umpama loh Ustaz, ya, sholat subuh itu yang 2 rakaat itu kita tambahkan 1 lagi, jadi jumlahnya tidak 17, malah jadi 18 Pak Ustaz. Apa boleh? Loh, pertanyaan yang berdoa aneh ini. Wanjani bocah cilik ya. Jadi ini karena masih bocah. Jadi santrinya bertanya dengan demikian, Pak Ustaz akhirnya menjawab, waduh, sudah boleh toh. Karena itu adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya itu ditambah, maka tidak boleh. Jadi masalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah tidak boleh, dikurangi pun bermasalah. Nah, jadi akhirnya apa? Pak Ustaz menerangkan, kalau itu orang muslimin atau orang mau sholat yang subuh ditambah lagi 1 rakaat menjadi 3, ini lumus proyek. Jadi tidak ada manfaatnya. Sebab apa? Ya sudah ditetapkan oleh Allah 2 rakaat. Nah, ini saking cintanya, saking romanik, malah jadi dicoba ditanyakan kepada ustadznya itu menjadi 3. Jadi kalau sudah 2 ya sudah 2, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Begitulah. Jadi di dalam bulan puasa itu ada 3 kategori dari 17. Yang pertama yaitu tanggal 17 turunnya Al-Quran, kemudian rakaat di dalam sholat wajib 17. Sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga ini sudah karya karomah dari Allah. Pada tanggal 17 bulan Agustus ya, semua rakyat melaksanakan 17-an, utawi dikatakan 17 Agustus adalah hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia, yaitu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin apa enggak Pak? Nah, saya pernah membaca buku itu yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan. Di situ diceritakan waktu
sebelum tanggal 17 itu banyak di antara pejuang-pejuang kemerdekaan usul. Setelah rapat dia usul, bagaimana kalau kita segera melaksanakan kemerdekaan? Maka dijawab pada waktu itu yang dipercaya adalah Bung Karno. Bung Karno jawab, sabar, sabar, kita jangan berusaha-berusaha. Loh, ya semua itu sudah tertera, harus dicantumkan. Dasar negara itu sudah direncanakan, kemudian hukum negara itu sudah direncanakan. Kemudian apa setelah merdeka itu yang direncanakan itu sudah ada reng-rengannya. Nah itu bagaimana? Terpaksa tidak boleh. Akhirnya apa? Semua itu adalah tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tepat pada tanggal 17 bulan Agustus kurang lebih jam 9 pagi semua tokoh-tokoh itu berkumpul, yaitu akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu melalui radio sudah terdengar merdeka, merdeka. Jadi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ikut bergembira, merdeka, hidup atau mati tetap merdeka. Nah, dari itulah ada yang terakhir di dalam proklamasi itu disebutkan, yaitu apa? Semua ayat itu ditandai dengan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dan sampai saat inilah setiap tanggal 17 Agustus orang-orang Indonesia bergembira menyambut 17-an. Dan ini sudah tradisi dilaksanakan di instansi pemerintah maupun di sekolah-sekolah, juga di umum. Itu kalau tanggal 17 Agustus berkumpul di suatu lapangan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.